استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وازل على من وبه شيخنا الفاتحه صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan jangan engkau memperlihatkan amalmu, jangan suka dan jangan senang kita itu memperlihatkan amal kita. Bahkan yang disuruh kita itu menyembunyikan akan amal ibadah kita, hingga cukup kita dengan Allah yang tahu, karena yang membalas Allah, yang memberi ganjaran Allah, dan Allah sudah mempersiapkan surga dan isinya buat kita. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Maka karena itu, apapun yang kita kerjakan, selama bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Bahkan ketika puasa sunat, kita jangan memperlihatkan kita sedang puasa, hingga orang mengira kita kada puasa. Ini kadang-kadang sengaja diperlihatkan. Pinaliut, pinaloyo, hendak minta ditakuni juga nih. Jadi katanya kawan, kamu puasa ya? Iyalah, saya puasa. Emangnya dia sengaja memperlihatkan keloyoannya dia agar orang tanya dan agar orang tahu dia puasa. Malah yang baiknya disembunyikan amal ibadah itu. Oleh karena itu, orang yang datang dari melaksanakan umrah dan orang yang datang dari melaksanakan haji disunatkan tidak bercerita tentang amal ibadah yang dia kerjakan di sana. Diam aja. Ini betakun kada orang bekesah iya. Undanya wajar 1000 kali mengucap Hajarul Aswad. Betakun kada orang, cuma suka menceritakan amal ibadah di sana. Pakai alhamdulillah lagi, alhamdulillah undaka wa umrah jara 100 kali. Undaka wa tawaf sampai 50 kali. Betakun kada orang. Jadi dia cuma kadang-kadang nang beelang nina nang betakun. Berapa kali pian kau mengucap Hajarul Aswad jar nang beelang nih. Jadi Jisidin mengucap Hajarul Aswad jauh lalu terucap ketiak Arab iya. Artinya nang beelang nih pulang hendak membuka nih. Lalu lancar ya bekesah nang datang umrah lawan datang haji nih.
Kenapa kita kada suka menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan? Karena kita merasa itu bukan kebaikan kita. Nah itu. Kita merasa bukan kita yang melakukan. Bahkan yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, kita selalu ingat ini kebaikan Allah. Itu aja yang kita ingat. Saya sholat, kebaikan Allah. Saya berzikir, kebaikan Allah. Saya beribadah, kebaikan Allah. Sampai-sampai dia enggak merasa bahwa dia punya kebaikan. Jadi lantaran enggak punya kebaikan, jadi enggak terpikir mau bercerita. Apa yang diceritakan memang enggak ada yang diceritakan. Tengah malam beribadat, bertahajud santai. Siangnya sebulan 2 bulan kada pakai kisah. Kenapa? Ya memang apa yang diceritakan apa? Enggak ada yang diceritakan. Kenapa enggak ada? Karena dia sedang asyik melihat kebaikan orang, kebaikan Allah, bukan merasa dia punya kebaikan. Jangan engkau memperlihatkan amalmu. Nah, kecuali orang yang disuruh memperlihatkan amal itu sebagai ikutan. Nah, kalau sebagai ikutan disuruh memperlihatkan amal. Kalau sidin telah berbuat orang banyak menurut, nah sidin itu harus betampai menggawi kebaikan. Harus ketahuan orang. Karena bila sidin berbuat orang menurut, jadi disunatkan bagi sidin ini memperlihatkan akan kebaikannya. Kenapa? Karena banyak yang nurut. Mun kayak kita nih siapa nang nurut? Jadi disunatakan betampai, disunatakan memperlihatkan jika sidin itu bila mengerjakan orang suka dan menurut. Nah, sunat menampaikan. Kalau bisa beramal ibadah manusia kadada nang tahunya, kayak apa caranya? Kadada nang tahunya. Nah, kecuali memang harus sama manusia. Contoh sembahyang berjamaah, kada kawas ronganan. Ngaran gin sembahyang berjamaah, ngaran sholat berjamaah pasti ada imam, ada makmum. Nggak mungkinlah sendiri. Allahu Akbar sembahyang berjamaah seronganan di padang kadap. Salim assalamualaikum hantu jadi makmum kan kada. Ya hantu ya manusia ya makhluk juga. Kayak tawaf kada kawas seronganan itu kada kau besusunyian tawaf pasti berkumpul orang banyak. Ini nang mana bisa dilakukan tanpa ketahuan orang, kita sembunyikan amal itu. Bahkan apa yang bisa kita sembunyikan sedapat mungkin kita mengharap ini yang nanti menyelamatkan aku. Kalau orang tahu yang kulakukan, ku anggap itu kededa apa-apanya. Kenapa? Karena hatiku kotor, orang tahu bisa jadi aku minta dipuji, minta disanjung, minta dihormati, minta dinilai. Kalau orang tahu semua ibadatku nang ketahuan itu aku kada perlu mikirakan. Ku anggap itu kadada nang ku cari dan ku usahakan amalan nang kurang kada tahu. Sembunyikan. Ya nang di zaman bahari di Yaman Hadramaut itu orang-orang saleh bininya guring turunnya kamu salat sembahyang 2 rakaat sasadangnya bulik bini ini belum bangun. Nah
Jadi dikira bini guringai semalaman, padahal nih orang beribadat, bininya kada tahu. Ada lagi orang saleh menangis takut sama Allah, istrinya di samping tidak tahu lakinya sedang menangis takut kepada Allah, gak diperlihatkannya. Ada kita kayak itu juga pang, bini guring turun bedum. Bulik bini masih guring, dikira bini kada kemana-mana. Sekali nang bejapai bini telinga wawah, sekalinya bakas bagantungan beterai. Itu termasuk amal rahasia juga. Ya. Nah ini, cari amal ibadah yang orang nggak tahu, dan itu yang kita harap menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang amal itu yang kita anggap sepele, itu yang menyelamatkan kita. Karena apa? Karena dianggap sepele, jadi kita nggak suka menceritakan, nggak suka memperlihatkan, nggak suka menghabar-habarkan. Kenapa? Karena kita anggap sepele. Ternyata itu yang diterima oleh Allah. Atau amalan yang kita memang sengaja menyembunyikannya agar orang tidak ada yang tahu. Ini amal yang biasanya berharap besar diterima oleh Allah. Dan banyak cerita. Seorang pengarang kitab asik mengarang, ada lalat hinggap di dawat tintahnya beliau, dibiarkan lalat itu minum karena beliau menganggap lalat ini sedang haus. Stop menulis, lalat minum, terbang, dianggap sepele, tapi ternyata itu yang beri syafaat kepada beliau. Nah ini, jadi kita ini punya amal satu, harus disembunyikan. Dua, jangan suka-suka menceritakan, berharap amal itu diterima oleh Allah. Itu. Nah kalau kita suka menceritakannya kepada manusia, ini ada apa? Nah itu aja. Ini ada apa? Jadi suka menceritakan ke manusia, ini ada apa? Ada apa? Kenapa? Tentunya bisa jadi ada yang dituju, ada yang diharap, ada yang diinginkan, pujiannya manusia, sanjungannya manusia. Nah, dan jangan engkau membesarkan akan dirimu di dalam majelismu. Jadi ketika berkumpul, berjamaah, pandanglah diri ini paling hina. Itu aja amalannya. Kita paling hina, paling banyak dosa dimanapun kita kumpul. Yasinan, sholawatan, burdahan, aku paling hina, selesai. Karena supaya takut manusia dengan kejahatan perangaimu. Kalau kamu membesarkan diri, manusia jadi takutan. Dan itu memang kita inginkan. Jadi kita paharatnya orang ada danang waninya lawan kita, itu kada baik, akhlak namanya. Dan jangan engkau berbisik-bisik pada seseorang padahal ada padamu orang yang lain daripadamu. Nah ini kurang adab juga. Kita bertiga, lalu bertiga bepender ngomong-ngomong, ulun lalu berbisik ke Habib. Takutnya kesannya dikira membicarakan Habib ini. Tersinggung Sidin, kesian Sidin. Padahal berbisiknya ini lain, mengesahkan ini lain. Cuma kesannya nanti berakhir dikira Habib mengesahkan Sidin. Jadi jangan berbisik bepender. Ada orang lain,
orang lain nih ada jangan berbisik. Pender aja nang alami, apalagi hantu datang hantu. Nah, kan berarti memenderakan orang. Kesannya jadi kada bagus. Dan jangan engkau tinggiakan akan dirimu, maksudnya sombong. Dan jangan engkau besarkan akan dirimu sombong atas manusia, maka hilang daripadamu kebaikan dunia dan akhirat. Orang sombong tidak punya apa-apa. Itu aja. Orang apabila sombong berarti tidak punya apa-apa. Hah? Orang nih sombong berarti kan takutan kalah. Kalau takutan kalah ya kalah sudah. Karena di atas langit ada langit. Di atas yang hebat ada yang hebat. Kalau inya takutan kalah ya kalah sudah. Nggak punya kebaikan apa-apa. Dan jangan engkau cari-cari kemaluan manusia, artinya jangan dibeberkan, yakni jangan engkau umpat akan manusia, jangan disebut-sebut kekurangannya, dan jangan engkau aibkan akan dia. Maka bila kita suka menceritakan aib orang, sama mencari merobek akan aib orang itu. Dan apabila kita merobek, maka mencarik akan dikau oleh anjing yang di dalam neraka pada hari kiamat. Firman Allah, "Wan-nasyitati nashta." Demi yang mencarik akan carikan. Jadi orang yang suka nyebut-nyebut keaiban orang akan dirobek-robek nanti batang tubuhnya di negeri akhirat. Adakah engkau tahu ya Muaz, siapa yang mencarik itu? Maka kataku, apa itu? Demi bapak engkau dan ibu engkau ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi, yaitu anjing yang di dalam api neraka yang menggigit akan daging dan tulang beberapa gigitan. Maka nang mengikut dan mencariknya itu karena anjing nang mencakar dan mengikut. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man yutiqu hadhihi al-khisala wa man yanju minha? Qala ya Mu'adz, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alayh. Qala Khalid ibn Ma'dan rahimahullah, fama ra'aitu ahadan akthara tilawatan lil Qur'anil Karim min Mu'adz bi hadzal haditsil 'azim. Kataku, kata Mu'az, demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah, siapa yang kuasa akan segala perkara ini? Ya Rasul, nang kawa ma'amalakan nang pian sambat di atas itu siapa? Siapa? Dan siapa yang lepas daripadanya? Orang pasti kadada nang kawa ma'amalakannya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Sabdanya Nabi, hai Mu'az, bahwasanya ia mudah atas seorang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Jadi amalan kumpulan untuk penyelamat, hifdzul lisan, menjaga mulut. Nah, jadi jangan banyak pandir. Kebanyakan pandir gilaan. Pender seronganan tuh ciri sudah tak. Pender. Jadi orang kebanyakan pender ini kena tekuya-kuya orang, tekuya-kuya diri, tekesah-kesah diri. Itu udah ngaranggin banyak pender. Jadi banyak badiam. Nang kawa selamat dan ciri amal ibadahnya itu diterima Allah dan selamat amalnya sampai ke mati, cirinya orang itu kada banyak pender, kada banyak merotet, kada banyak bekesah, kada banyak ngomong-ngomong. Di Jamban aja bependeran. Nah, nelpon, halo di mana? Ya saya sedang di WC. Wah, udah. Mudahan muntung kita ini kada menyambati orang, muntung kita ini kada menghina orang. Kenapa? Karena mulut badan binasa. Nah, terus supaya mulut ini jangan banyak ngomong apa? Nah,
Maka berkata Khalid bin Ma'dan, maka tiada aku lihat akan seorang yang terlebih banyak membaca Al-Quran yang azim daripada Mu'az. Sidin mengatasi supaya jangan banyak pendar, Sidin baca Al-Quran. Nah, kata orang sekarang suka membaca itu mewariskan kada lali. Jadi kada lali itu apa? Kada pelupa. Jadi kalau suka baca ini kuat masa tuanya. Nang dibaca apa? Quran, Burdah, Dalail. Nang dibaca apa? Buku sek. Nah. Ya nang bila tuntung membaca buku itu mandi wajib. Kanakan ini ya Allah alim pada nang Tuhan, mulai A sampai Z pinanya nang Tuhan bahari kasihan mbah sudah cret sudah ada wayah ini ya Allah, ada gaya kupu-kupu lah, ada gaya kura-kura lah, macam-macam. Ini pindah ta'alim pada nang Tuha. Mandak bagak lawan nang Tuha, ujar nang Tuha jaka kada denda bungulai kada ada nyawa. Nah jadi apalagi kalau kita mendengar kabar kita kada tahu kisah, baik kadusa bekesah-kesah kalau tak salah. Umpat memenderakan pemerintah kita jangan ada tahu di pemerintah baik beranai. Umpat memenderakan masalah misalnya pesantren kita kada tahu di pesantren baik diam. Umpat memenderakan masalah apa nih pertanian pehumaan kita kada tahu pertanian pehumaan baik beranai. Karena takutannya tak salah karena ngaran kada tahu kesah lalu bekesah, insya Allah banyak luputnya pada bujurnya. Ingatkah kisah durian? Nah ingat aja Allah, salah dengar salah paham. Malam pertama pengantin di kamar sebelah, mintuha mehintipakan di kamar sebelahnya, lawan dua laki bini umanya. Mudahan selamat anak kita kan. Ini mintuhane lawan apa minanto apa mintuhane dua laki bini. Mudahan selamat. Jadi jeneng umanya. Mudahan selamat. Asa gugup aku jeneng umah. Iya nang nyaring suara pengantin hanyar nih. Bukakan pang ya. Nah, mulai pinanya umanya aja. Nah, ya Allah. Kalimat bukakan tuh kan pahamannya sudah mesum. Karena malam pertama, ya kan otaknya kita yang di sebelah ini pasti mesum. Ya hati-hati ujar nang biniannya. Begamat membuka. Nah, Mai. Dan selamat anak kok. Dan selamat. Umat tegang tuh bang. Iya. Begamatlah membuka. Jadi jar nang nang bebiniannya nih. Tikin sedikit. Nah, maka sinkron mana? Ya Allah. Tekan. Kata sang istri nih, tekan pelan-pelan. Nah iya juga begamat jeneng dia. Nah aja. Nah berdarah ya. Nah kan sinkron dikira macah bujang nih. Otak nang di sebelahnya sudah mesum. Masuk akan pangnya nang bini.
maksudnya tuh ngesukakan jeriji, ngesukakan nang laki ya, jadinya nang masya Allah mudahan selamat anakku jemin usaha kayak apa tadi rasanya ujar nang bini nyaman benar aja. Nah jenang abah sudah sudah padahal kurang sebelah membuka durian bukan main bikin anak enggak buka durian. Jadi lihat masukkan diri marah saya nyaman nih tuntung sudah keluar nang uma keluar minanto terdapat di Muara Lawang siapa nak nyaman benar mai munpian handak ayuha nyana maksudnya durian kita kalau kada tahu kisah jangan dulu mengambil keputusan. Jangan takutnya salah. Contoh nang nyaman aja toh asap nih mengepul hirang. Jangan dikuciakan api dulu. Kita kada tahu nih api kah kada kah. Ya nang nyurang tak pantau aja. Nah ya tah lalu melihat ya set. Oh sekalinya kai memban-ban. Nah hirang asapnya lalu berita kada kebakaran kada jar kai memban-ban. Boleh nama habarakan kada lawas kebakaran jar kainya guring bannya kena rumah. Kai kada mengingat juga tinggi bana ban ditumpang dicucul sidin dihiga rumah dihiga kaca atap kajang. Jangan langsung dulu kita kada tahu. Jangan orang nih bulik dari pembatuan. Mungkin di sekarang tuh apa tempat apa ngarannya? Lokalisasi. Ya kah? Bila salah taguraan lah. Istusi apa? Prostitusi. Nah. Keluar dari tempat itu jangan disangka, jangan diberitakan dulu itu pelacur, belum tentu kita nggak tahu ini benar apa enggak, melihat kita enggak, jangan ngomong-ngomong dulu. Kadang-kadang kita terjebak dengan penglihatan kita, padahal cerita yang benarnya bukan begitu. Oleh karena itu jangan banyak pandir, selamat habis sudah. Ramai. Jangan banyak pandir, bisa bila banyak pandir salah. Apalagi zaman sekarang hada zamanul fitnah, sekarang zaman dusta, nggak ada yang jujur, semua fitnah. Jadi kalau ada berita hadang fatabayyanu, cek dulu kalau takutnya salah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita takutnya salah, takutnya ya kan. Apalagi zaman sekarang gambar aja kawa diedit. Iya, Habib misalnya diedit orang lawan artis, maka artis tadi memaluk awak Habib kawa dipadahkan orang lawan bini sidin. Nah Habib kawin pulang, ayo nang bini sudah kada juga sidin. Wah kamu kadang dulu cek dulu kalau kada bujur wayah ini banyak sudah fitnah, artinya kabar itu banyak dustanya. Hina la ya'manur rajul jalisah, hati-hati bintu aja. Jadi kalau ulun menjadikan guru ini iya kah, bisa juga kita salah paham. Cobalah ada di TV itu acara bersepuluh kau orangnya mulai muka memberitakan nomor 2, nomor 3, nomor penghabisan salah beritanya.
sampai ke ujung sana salah apa aja ya kadang ngerti nah apa kadang dibacanya jarang kadang-kadang kita kadang ngerti kita kada paham kisah lalu berkisah-kisah juga dahanu rancak lelakian nih dahanu pina membibini juga bore benar berkisah tuh latoy jadi jangan banyak pandir bebinian minta juga dahanu banyak mana pandir merotet guring aja meigau saking merotetnya ta jangan banyak pandir mau kita kada tahu jangan umpat kisah bisa sudah berita jangan ditagok mintu aja ta berita tuh nah jangan langsung ditagok kayak contoh yang acara batasmiyah nih jana ada yang memberitakan bahwasanya batasmiyah di Masjid Jami bayar 600.000 nah ayo siapa yang memberitakan tuh jelas fitnah jelas dusta padahal batasmiyah kada perlu bayar penting bawa anak bawa nama bawa binnya selesai ditasmiyahi sudah boleh memberi ke duit kada masalah yang penting tasmiyah ini ada berita harus bayar 600 lawan siapa nah fitnah kan enggak jangan ditagok dulu maka nang ini pulang maha barakat ujar-jar pulang juga ujar-jar beritanya bayar 600 mau menyebar akhirnya kan berita dan berita kira orang bujur hada zamanul fitnah sekarang zaman penuh dusta hati-hati itu aja sudah mencari orang pintar itu gampang mencari orang jujur itu nangalih mencari orang pintar itu gampang mensekolah pintar orang jujur tuh belum tentu ada nah mudahan jangan banyak pandai aja kita ya baca tasbih baca salawat karena baik melihat kebesaran Allah nyata bujurnya baik melihat kekayaan Allah nyata bujurnya memang Allah kaya memang Allah maha besar kalau kita menceritakan orang belum tentu cerita itu benar takutnya nanti fitnah dan dusta baik memandang kekayaan Allah nyata benarnya baik memandang kekuasaan Allah nyata benarnya baik memandang anu kebaikan dan kasih sayang Allah nyata benarnya Allah nyata benarnya yang kita ucap yang kita pikir yang kita rasakan di hati jelas dengan kebenaran kalau kita menceritakan orang belum tentu benaran takutnya salah takutnya nanti kita yang nyebar fitnah maka mintu jawaban katanya nah ini nangaleh nih katanya nah, sekalinya kan ada bujur jarang banyak tuh ujar-ujar ujar-ujar nyawa tahu katanya apa itu Habib kawin pulang siapa aja ulangnya bos bener ulangnya aja tapi ujar bang nah mun ujar tuh kedusah dulu berani aja kalau kada bujur munnya bujur untung siden kenapa gerang kami hiri kah ini masalahnya kalau kada bujur ikam menyebar luasakan han jadi fitnah sian maka kebetulannya tuh ya tak Buhan Habib nih rombongan maulid ke situ kemari di kia orang medai jenang bini bulik jam 2 medai nih bulik jam 3 kebetulannya nih padahal orang bapak penderan agama tapi kebetulan bulik jam 3 malam cucuk aja bulik tengah malam taros ada nang ditutui jenang bini pulangan jadi nyambung fitnahnya jadi nyambung karena kebetulan tadi akhirnya temakan fitnah udah jangan banyak penderi orang aduh usah menderi usah memenderakan orang tuh ya orang bisa sudah usah menderakan orang kita baik menderakan seorang nyata kan nanya najar kita undani pusat bebujal nah nyata bujurnya seorang tahu seorang ya kalau
menyambat orang pusat pebujal busia kada bujur. Busia kada bujur. Yang dibaca Quran tengah malam, pagi, sore. Kita kadang-kadang kalau menyuruh dan melajari anak menyanyi mungkin lakas saja. Kadang-kadang ngalih. Bahkan melajari anak menari asa cepat saja. Tapi melajari anak mengaji kok lambat ya. Lambat. Wajah karas. Ra-nya tuh R-ara bukan R-oro. Harusnya R-oro. Wajah karas marabbihi pasalla. Kanakan wihini na jarang nang betamat lagi halus, tuh na jarang lagi di kampung-kampung nang bepayung na ba kembang neh no intalo di muka lakatan andakannya bendera merah putih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kadada lagi nang kayak itu tuh nang menamatakan Quran nih. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala. Ini kada wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betamat juga nih. Bepayung kembang juga nang kala nih. Bunyi ada kala jengking di Quran. Bila sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara berabut hintalu. Dasar kai hintalunya. Hancur. Wah, ambil berkat. Kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anu mengajinya betajwid aja tuh kalau sebelah lagu itu jangan ada lagi. Apalagi umur 5 tahun sudah bertamat. Senangnya mendengar. Ini 50 tahun nggak bisa mengaji. Karena ada lagi kita nih zaman nih jaka kawan nih ada TK Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang kecil-kecil udah paseh baca Al-Quran. Halus lagi tetamat. Kalau sunatan masal alhamdulillah sudah besunat bimbay pangarannya tulah berkelompok wah ini sunat pulang kawa dibentuk sunatannya tuh nah. Jadi besunatnya tuh pakai alat nang supaya bebulang anunya ada bahari itu kan anu betarik mintola diikuti cacak-cacak presiden padahal mencengangi cacak ting ya hilang udah kelepek kulitnya tuh anu di mana dihabu bahari besunat jadi jar Habib penyunatan nih cengangi ke atas ada aja kok cengangi ke bawah juga melihat aku sedang menatap teng gugur tek kelepek jako buntut cacak bujur nenek gugur di habu japayan Habib tapi wah ini harat lagi jadi besunat tuh model betatak betentu maka bebulang bedugulan maka pulang bebinian wah ini jar kada disunat lagi padahal dalam i'anah laki-laki dan perempuan wajib disunat
ujar ulun kada suah pemelihatlah menyunat bebinian itu nang kaya membuang anu apa nih nang dipatok ayam lagi halus tuh apa ngarannya tak ada nih patok ayam lah nah jadi tak dikuritis minto nah cuma kada suah juga pang melihat lah apabila itu nah kada disunat nah rigat kotor binian nih jadi ayam bepatok nang model adanya di sini nah cuy nang begaduhan ayam tahu toh sunat bebinian sunat lagi yang di khitan maksudnya tu bidan nang tahu toh cara menyunat bebinian tenang jakanya apa tuh yuk mengupas plastik kan apa kamu tik jana sudah habis sunat sudah nah binian tak ada lalakian tarik tak supaya anu keluar tupi wajahnya tuh nah kan kayak itu bahasanya cara menyunat nah sunatan masal sudah nih khataman Quran nih tapi ada lagi nang ada nyanyian pina rami pina nyanyian kocek tahi ya mah hafal mana nyanyian tapi mah Quran ya Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil pil nang apa nang ini pil kabika pil nang apa tetapi ada lagi kekanakan nih mengaji nah jaka kawa tuh dibuka model wadah sagan melajari Al-Quran nang kekanakan halus nih bisa lakas wah maka pun kekanakan nikah mengangkat suaranya nya lagi bagus suaranya ada kegampangan apalagi mendengar kekanakan tuh umur 5 tahun sudah hafal 10 juz nah, ada kegampangan kada kegampangan tadi bang hafal 10 juz mangga juz alpukat macam-macam juz hafal 10 juz lawan makan-makannya nah mudah-mudahan nih anak-anak muda kita suka membaca Al-Quran kenapa mengatasi daripada serangan anu nih apa internet nih nah buka di HP buka di apa lipat kah ngarannya tuh nah aku nyambet ipat nah ini tuh mau macam-macam nang dibaca jangan mengaji cuma karena suka nah, coba ngaji oh di Quran itu ada cerita apa hendak ada bajai ada di Quran dunia terbalik ada di Quran bujuran pokoknya di Quran tuh lengkap al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ada di Quran semuanya nah mudahan naik Tuhan ini belajar begamat wa dzakara asma rabbih fasalla wa dzakara wa jakara wa dzakara wa dzakara ra wa dzaraqa jasanya paling mahaya akan ro terputar huruf kurang wadakaro nya nang guru ni juga ro ya nang guru wadaroko yes aduh ya nah banyak nih nang bubuhan kita orang Islam ada bisa mengaji kesian ada bisa apa ada bisa
ini pulang memati bisa bahasa nih Al-Quran, kada bisa lagi bahasa Al-Quran dan kada kepingin lagi bacaan Arab Al-Quran. Kenapa? Karena ada Latin pulang. Latin. Bismillahirrahmanirrahim ya asiin ya. Nya Latinnya ya-nya ya A2 buting, S I-nya 2 buting, jadi ya A sin. Orang Yasin I-nya ya asiin. Karena nggak bisa bahasa Arab lagi, malah nggak ada keinginan. Baca lagi Latin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa, titiknya kalah, titiknya salah. Orang inna salati wa nusuki, inya Latin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa. Ini bahasa India, ada bahasa Arab ada. Jamoh. Nah, karena suka Latin sudah, jadi nggak lagi kepingin Arabnya. Mana kap kerja lagi. Nah mudah-mudahan nih anak-anak kita, generasi muda, kada bisa baca Al-Quran, kasihan pun. Siapa nang membacakan kita kena dikubur? Nang membacakan dikubur siapa? Asa supan kita meninggal, ya asiin ya anak kita di atas kubur. Yan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanjilal ajijir rahim litunjira qaumama unjira aba'um pom gapilun. Di atas kubur kita nya baca Latin. Ya. Wayah ini pulang ziarah sudah kada, mahadiahi kuitan pulang kada. Jaka didoakan kuitan, ya Allah mudahan abah ulun diampuni dosa, kada ada jua. Jaka baca Fatihah 4, ya Allah berkat Fatihah 4 abah ulun dilepaskan dari dosa dan kesalahan di dalamku, kada ada jua. Kenapa? Karena mahadi membacakan Fatihah 4 lawan kuitan kada sampai jua jar, ya kada sing bacaan lagi. Kuitan anu dilihatakan enggak? Kuitan dipukuli orang di dunia kan turun mau aret. Ini sekarang mungkar nakir namo kolik ya Pak. Baca doa. Doanya puas tuh pundur mungkar nakir. Sian kuitan. Orang tua kita dalam kubur gimana? Baca Yasin. Ikam niku yakin hafal Yasin berataan, coba Yasin. Nah, mudah-mudahan orang Islam semua bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan fasih baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quranul Karim. Orang Islam kita ya kagum, salut dengan orang-orang kayak di Mesir, Palestina yang zamannya itu perang, keadaan tidak aman, anak-anak kecil mereka, ya Allah, kalau mereka dikasih roti mereka tidak tersenyum, kalau mereka dikasih uang mereka tidak bahagia, tapi kalau mereka dikasih satu kitab suci Al-Quran mereka semua gembira. Allahu Akbar. Orang di sana di saat perang rasa tidak aman selalu hadir, dikasih uang biasa. Toh kata mereka uang tetap perang juga. Kada aman juga. Dikasih makanan ya tetap kada aman juga, tapi dikasih Quran mereka bahagia. Kenapa? Biarkan mati tapi sedang baca Al-Quran. Biarkan bom meletus di samping mereka, tubuh mereka hancur sampai berhamburan, mereka bahagia karena mereka sedang baca Al-Quran. Anak kecil kita, ya Allah, datang lagi aman-amannya ini Quran di manakah hendaknya? Malah kan bisi Quran ada bisi jimat, penangkal jin, nyawa tuh jinnya.
Nah jadi mudah-mudahan doakan ulun doakan pian kita sama-sama jaga mulut. Senyum adalah sedekah, banyak muntung adalah banyak dosa. Kadosa banyak pender, santai aja. Dan banyaki baca Quran, baca sholawat, baca zikir, memuji Tuhan. Itu aja sudah membacai manusia ini banyak luputnya. Mujuran tak? Banyak luputnya. Baik membacai Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan kasih sayang. Udah selamat. Nah malam ini kita terakhir dulu pengajian sementara. Arti pengajiannya sementara terakhir. Cuma kegiatan di Masjid Jami ini ulun sudah ada bepandar lawan Pak Haji Radi dan Sidin telah memberi izin bahwasanya malam minggu ini tetap kegiatan cuma sholat maghrib, sembahyang hajat dan burdah sampai isya. Jadi nah hendak turun-turun, nah kada hendak turun prahya turun. Artinya santai aja. Cuma apa maksud, apa niatan? Baca burdah sembahyang hajat, mendoakan muslimin dan muslimat. Jadi 4 kali pengajian diisi diganti dengan burdah. Jadi malam minggu. Jadi malam minggu kena maghrib sembahyang hajat, di sembahyang hajat beburdah bila belum isya juga menerbang. Besair muji Rasulullah, isya sembahyang isya belikan. Kayak itu aja. Jadi ada juga kegiatan di Masjid Jami ini. Jadi jar Pak Haji Radi bagus saya itu. Nah, hendak ulun perayakan lalulah tia lawas panajua perai sudah Masjid Jami. Jadi nang siapa nak turun-turun. Nah, kayak itu tah. Kada masalah. Pokoknya sama-sama aja kita doakan ulun. Kenapa jadi perai? Ulun akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan doakan selamat di perjalanan, selamat sampai pulang ke tanah air. Dan ulun minta ampun, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Ulun banyak salah, ulun banyak kekurangan. Ampuni ulun, maafi ulun, ridhai ulun dunia dan akhirat. Ulun pasti insyaallah akan mendoakan pian-pian sebertaan. Dan mudah-mudahan berkat mendoakan sampian, doa-doa ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri pengajian ini ada undangan haul ke-81 tahun Al-Habib Salim bin Hamid bin Alwi Al-Kaf, yaitu 19 Agustus atau 26 Zulhijjah. Jalan Pangeran Samudra samping Masjid Nur samping toko Orion. Itu acara 20 Wita, yaitu Ba'da Isya malam minggu. Tanggal 19 Agustus berarti minggu akan datang lah, ya kah? Nah sebelum ulun tutup, ulun ada niatan untuk memberi kesempatan kepada pian-pian seberataan. Insyaallah ulun akan menyampaikan salam sampian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu iringi ulun seberataan. Bismillahirrahmanirrahim. Pian ulun wakili menyampaikan salam ulun kepada baginda Rasul dengan lafaz Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah insyaallah ulun sampaikan dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita berataan, kabulkan doa dan hajat kita, dan mudah-mudahan kita membawa iman dan ma'rifat yang sempurna di akhir hidup kita hingga kita selamat di dunia, selamat juga di negeri akhirat, dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajian insyaallah dimulai kembali tanggal 23 September, tetapi tidak ada perai di Masjid Jami ini, cuma ada pengajian aja diganti dengan burdah yang dipimpin oleh Ahyat Ijwa. Jadi maghrib sembahyang sembahyang
hajat, kemudian burdah, kemudian seterusnya sampai isya selesai. Minta ampun ulun, minta ridha dunia akhirat. Terima kasih kepada panitia dan pengurus masjid yang memberi izin yang demikian itu, dan ulun juga minta ampun, minta ridha kepada pengurus masjid, kepada masyarakat di sini terkhusus dan terutamanya, dan mudah-mudahan kita seberataan dikabulkan doa dan hajat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.